Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan selalu menerapkan protokol kesehatan setiap kali mau keluar rumah. Jangan lupa mengisi perut ataupun mengisi makanan itu lebih baik untuk menambah kesehatan dan mampu untuk menahan daya tahan tubuh kita. Oke anak-anak, seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, karena proses pembelajaran kita ini masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi kita melakukan proses pembelajaran dari rumah. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan. Oke anak-anak? Iya, jadi pembelajaran kita kali ini adalah melestarikan lingkungan. Oke anak-anak? Pasti kalian akan tahu di samping kalian, di depan kalian, di belakang kalian, ataupun di sisi kanan kalian. Jadi semua yang kalian lihat, baik belakang, muka, depan, dan samping-samping, itu terdapat pohon, terdapat tumbuh-tumbuhan, terdapat aneka ragam tumbuhan-tumbuhan yang kalian lihat. Nah, dari sekian banyak tumbuhan yang terjadi, itu semua adalah sebuah proses atau perbuatan yang dilakukan manusia, terutama pastinya untuk kita dapat melestarikan lingkungan, ya kan? Salah satunya kita itu membersihkan sampah-sampah, misalkan di pinggir jalan, di selokan, di tempat-tempat yang memang dilarang untuk membuang sampah. Jadi itu salah satu untuk kita melestarikan lingkungan. Selanjutnya, melestarikan lingkungan yang lain seperti kita harus menanam pohon itu salah satu untuk kita melestarikan lingkungan juga anak-anak. Jadi menanam pohon itu manfaatnya tuh banyak sekali, bisa untuk orang berteduh, bisa untuk misalkan kalau memiliki penghasilan misalkan ada buah atau ada buahnya misalkan, maka orang lain akan memakannya, itu pun berpahala untuk kita. Seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Iya. Jadi kita di sini akan membahas tentang hadis melarang pencemaran lingkungan. Nah, ini yang sangat perlu untuk kita ketahui anak-anak. Pertama, jauhilah 3 perilaku terlaknat, yaitu buang kotoran di sumber air. Kedua, buang kotoran di pinggir jalan. Ketiga, buang kotoran di naungan pohon. Nah, itu yang dilarang sama sekali anak-anak. Jadi hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Oke anak-anak, jadi dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita itu melestarikan atau menjaga lingkungan agar lingkungan selalu terjaga, terawat, dan tidak mengakibatkan kotoran ataupun mengakibatkan kita mendapat telularnya penyakit. Nah, itu yang dilarang sama sekali untuk kita melakukan hal tersebut. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah ini. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi kita kalau ingin membuang kotoran seperti tadi, kalau biasanya orang ingin membuang kotoran itu tidak boleh di sumber air. Pertama, kotoran itu akan mengakibatkan penyakit kepada ikan, karena misalkan seperti membuang air besar ataupun air kecil. Nah, seperti tidak boleh anak-anak. Jadi kita tidak boleh membuang kotoran kita di sumber air, artinya jangan sampai menyebabkan kepada orang-orang tersebut. Misalkan ada air yang memang sumber air itu dari sungai, kita meminumnya, itu tidak boleh. Air yang kita meminumnya itu nanti bisa menjadi najis kan, maka najis itu tidak boleh kita meminum. Kita tidak boleh untuk membuang kotoran tersebut di air yang mengalir. Selanjutnya, kita tidak mungkin mau membuang hajat kita tuh di pinggir jalan.
bayangkan kalau kita buang di pinggir jalan, yang pertama mengganggu orang yang sedang berlalu lintas. Kedua, pasti perbuatan yang tidak terpuji dalam Islam. Ketiga, pantas nggak sih kita buang kotoran kita itu di pinggir jalan? Pasti akan dilihat oleh orang, dan itu sangat memalukan sekali. Jadi tidak boleh kita membuang kotoran kita di pinggir jalan. Yang ketiga, kita tidak boleh membuang kotoran di naungan pohon. Misalkan bagi anak-anak, bisa jadi kalau kita membuang kotoran kita di naungan pohon, misalkan setelah kita keluar dari pohon itu lagi membuang air kecil, misalkan kencing, jadi kalau kita selesai keluar dari situ, pasti ada orang yang akan lewat situ, atau misalkan ada orang yang lewat situ, mereka akan mencium bau tersebut sehingga mengganggu, ataupun orang yang berteduh di bawah pohon itu ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena terganggu oleh kotoran kita tadi, buangan kotoran kita tadi. Makanya anak-anak dilarang untuk 3 ini. Jangan membuang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Oke anak-anak? Baik, semoga paham ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke anak-anak, hadis yang kedua untuk melestarikan lingkungan yaitu menghilangkan segala bahaya di pinggir jalan dan melarang duduk di pinggir jalan. Nah anak-anak, dalam hadis ini menjelaskan, Ibu bacakan dulu ya. Janganlah kalian duduk di pinggir jalan. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau terpaksa untuk duduk dan mengobrol? Rasulullah SAW menjawab, bila terpaksa, maka tunaikan semua hak jalan. Mereka menjawab, apa hak jalannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menundukkan pandangan mata. Kedua, menjauhkan bahaya dari jalan. Ketiga, menjawab salam. Dan keempat, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, seperti itu anak-anak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke anak-anak, dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana caranya kita beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. Supaya kita beradaptasi dengan lingkungan dengan baik, seperti hadis ini, jangan kita duduk di pinggir jalan. Rasulullah melarang. Kenapa? Pertama, di pinggir jalan, di jalan itu banyak orang, baik perempuan, baik laki, baik kendaraan seperti oto, seperti angkot, seperti motor yang sedang lewat mungkin, ataupun pejalan kaki. Mereka pasti akan melewati jalan tersebut yang sedang kita duduki. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah. Pertama, kalau memang kita ingin duduk sit di tempat di pinggir jalan tersebut, maka kita harus tunaikan hak-hak jalan tersebut, seperti menundukkan pandangan, baik laki maupun perempuan. Sebagaimana kan sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa, bahwasanya kita harus menundukkan pandangan kita. Ya maaf, seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 30. Dibacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, anak-anak, seperti itu. Jadi, untuk memenuhi hak jalan, maka lelaki itu wajib menundukkan pandangannya, ataupun perempuan sebaliknya. Jadi, kita disuruh untuk menjaga pandangan agar jangan sampai ada perempuan yang lewat, bisa jadi kan menjadi zinanya mata. Makanya harus menjaga pandangan untuk memenuhi hak jalan tersebut. Oke, yang selanjutnya
mengeluarkan bahaya dari jalan. Contohnya seperti pohon yang tumbang di jalan misalkan, ataupun ranting yang memang sedang jatuh di tengah jalan. Kita segera mengambilnya. Kalau kita mengambilnya, maka itu salah satu perbuatan yang ma'ruf, yang baik untuk kita, yang baik dan berupa pahala pula. Selanjutnya kita menjawab salam. Menjawab salam itu wajib dalam Islam. Setiap mendapat seseorang di tengah jalan, ataupun seperti kita sedang duduk kemudian tiba-tiba ada orang yang lewat dan memberikan salam buat kita, Assalamualaikum, maka wajib kita untuk menjawab Waalaikumsalam. Itu seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya menunjuki seseorang kepada jalan yang lurus atau jalan yang memang harus ditunjuki pada jalan benar, seperti membuat amar ma'ruf, perbuatan amar ma'ruf, menunjukkan kepada yang dulunya memang sebelumnya dia tuh khilaf, tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, tidak melakukan ibadah-ibadah wajib mahdoh seperti itu. Maka setelah dia ketika kita duduk tengah jalan tersebut, maka kita harus ketika waktu sholat tiba, maka kita harus menyuruh si lelaki ataupun si wanita tersebut untuk melakukan sholat tersebut, ataupun sebaliknya dengan kita, seperti itu. Oke anak-anak, kita sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Iya, ini adalah hadis yang ketiga. Dibacakan ya. Hadis ketiga, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan. Oke, kita lanjut baca hadisnya dulu. Semua amalan umatku ditampakkan kepadaku, baik buruknya aku dapatkan di antara amalan kebajikan adalah menghilangkan bahaya dari jalanan, dan temukan di antara amalan yang buruk adalah membuang ingus di masjid dan tidak membersihkannya. Nah, hadis ini berhubungan dengan hadis yang tadi anak-anak, yang tadi itu tentang dilarang untuk duduk di pinggir jalan. Nah, hadis ini pertamanya tuh berhubungan kenapa? Menghilangkan bahaya dari jalanan. Nah, menghilangkan bahaya dari jalanan seperti tadi anak-anak, misalkan ada batu di tengah jalan, kita boleh mengeluarkan dan memberikan orang untuk melewatnya. Seperti ataupun kita sebaliknya, kita sedang berkendaraan dengan mobil atau dengan pun motor ataupun berjalan kaki, maka ketika melihat sebuah batu di tengah jalan, maka kita harus mengeluarkannya dari situ dan kita boleh melintasnya kembali. Nah, selanjutnya anak-anak, jangan membuang ingus di pinggir jalan. Ini contoh. Mungkin anak-anak pernah melihat ataupun temukan di sekitar kita, misalkan ada yang membuang ingus ataupun membuang kotorannya itu di masjid dengan tidak sengaja misalkan, ataupun sengaja. Itu tidak boleh, karena itu bisa menjadi pencemaran lingkungan dan itu dilarang sekali. Karena kalau lingkungan bersih, otomatis kita pun sehat. Lingkungan bersih, alam bersih, rumah bersih, tubuh kita bersih, maka semua itu termasuk dalam melestarikan lingkungan. Jadi kita pun menikmati keindahan, menikmati kebersihan tersebut sehingga kita pun bersih dan sehat. Seperti itu anak-anak. Jadi jangan sesekali kita membuang ingus ataupun kotoran di masjid. Itu tidak boleh. Apalagi masjid. Masjid itu adalah rumah Allah. Mengerti anak-anak? Oke. Inilah hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke anak-anak, ini adalah hadis yang keempat, yaitu juga berhubungan dengan melestarikan lingkungan, yaitu menganjurkan umat manusia untuk menghidupkan lahan mati dan menanamkan dengan pepohonan. Tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, yang dicuri sedekah, yang dimakan binatang buas adalah sedekah, yang dimakan burung adalah sedekah. Tidak diambil seorang kecuali menjadi sedekah. Nah anak-anak, hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nah anak-anak, dalam hadis ini menjelaskan bahwa ketika
kita menanam pohon, baik yang pencuri itu mengambilnya, hewan buas, burung, bahkan manusia sekalipun, itu akan menjadi pahala atau sedekah jariah kita kepada mereka. Dan itu menjadi pahala buat kita. Contoh, misalkan seperti anak-anak. Kita menanam pohon, kemudian kita sudah kembali kepada Allah atau kita sudah wafat, meninggal dan kembali kepada Allah. Jangan pernah menyesal kalau ternyata yang kita tanam itu hanya sia-sia, dan itu tidak sia-sia walaupun mahal sekalipun kita menanam pohon. Misalkan kita beli pohon itu, ini pohon mahal banget, kita beli pohon itu, misalkan pohon apel. Pohon apel itu kan mahal ya. Kita beli pohon apel, buahnya itu misalkan dimakan oleh burung. Dan dimakan oleh burung itu adalah sedekah untuk burung itu. Sedekah yang kita tanam tadi untuk burung itu, sehingga burung itu memakannya dan berpahalanya itu kepada kita, seperti itu anak-anak. Ataupun dimakan oleh manusia ketika kita meninggal, maka pohon tersebut semakin berkembang dan dimakan oleh manusia, bahkan pun dirawat oleh manusia yang lain, maka itu menjadi pahala dan semakin mengalir pahala kita ke manusia yang satu, kepada burung, kepada hewan buas yang tadi, ataupun kepada pencuri yang tadi. Itu menjadi sungai mengalirnya pahala-pahala kita, seperti itu anak-anak. Jadi jangan pernah menyesal menanam pohon namun ternyata pohon itu hanya sia-sia. Tidak ada yang ditanam itu berupa sia-sia, namun melainkan semua itu untuk kemanfaatan semuanya, seperti itu anak-anak. Jadi menanam pohon salah satunya untuk melestarikan lingkungan. Pertama, ketika kita menanam pohon, misalkan pohon itu modelnya seperti bunga, yang dipandang itu aja menjadi hiasan kan, hiasan. Jadi yang dipandang itu aja berpahala untuk kita, menyenangkan hati mereka itu adalah berpahala untuk kita. Jadi anak-anak, mulai dari sekarang belajarlah untuk menanam pohon supaya kita dapat melestarikan lingkungan dan agar alam ini jadi terjaga, seperti anak-anak. Oke, kita lanjut ke hadis yang terakhir. Iya. Oke, yang kelima adalah melakukan penghematan energi. Nah, kita baca, suatu hari Rasulullah SAW melewati Sa'ad sedang berwudu dan banyak menggunakan air. Beliau mengeritik, "Mengapa boros wahai Sa'ad?" Saat menjawab, "Apakah ada pemborosan air dalam wudu?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Nah anak-anak, dalam hadis ini menjelaskan bagaimana Rasulullah itu melestarikan lingkungan sampai dengan penghematan energi. Wudhu saja dijaga, jangan sampai kita memboros air. Ya anak-anak, jadi jangan sampai kita memboros air. Sekarang tuh model wudhunya tuh bermacam-macam. Ada yang wudhunya tuh memakai pencuran, seperti pencuran bambu itu. Terus ada juga yang berwudu tuh menggunakan cirgen ataupun tempayan. Ada juga yang wudu tuh menggunakan air kerang nih. Terus ada juga yang wudu itu menggunakan pipa. Nah anak-anak, semua itu dibolehkan, sangat dibolehkan. Namun ingat, seperti hadis Rasulullah tadi, jangan sampai ada pemborosan. Kata Rasulullah, kita wudu itu minimal 1 sampai 5 liter saja. Bayangkan anak, 1 sampai 5 liter kalau tidak salah seperti itu cukup untuk wudu. Apalagi kalau kita mandi itu 5 liter minimal, 5 liter ke atas. Jadi tidak boleh kita memboros-boros air, mengerti? Kadang ini ada yang wudu itu di keran, misalkan kalau di tempayan, alhamdulillah ya, di tempayan itu mereka masih ya menghemat, namanya masih menghemat, ataupun di ciriken misalkan masih menghemat. Tapi di air yang sedang mengalir, apalagi kata Rasulullah dalam hadisnya dengan tadi mengatakan di sungai sekalipun, yang sungainya kan tidak bisa mau ditimba pun ya, memang sungainya sudah kayak begitu mengalir terus. Cuman tadi kata Rasulullah, kita harus menjaga, jangan sampai kita melakukan pemborosan terhadap air wudhu tersebut. Jadi tidak boleh anak-anak, maupun di sungai, maupun menggunakan air kerang, air pipa sekaligus, tidak boleh sama sekali anak-anak, tidak boleh. Jadi kita dilarang untuk
melakukan pemrosesan tersebut, atau kita melakukan penghematan energi. Jadi kita harus melakukan penghematan energi. Nah, dari semua hadis dari awal sampai akhir ini, dari hadis pertama sampai hadis kelima, itu menjelaskan tentang bagaimana kita melestarikan lingkungan dan bagaimana kita mencegah nanti terjadinya kerusakan terhadap lingkungan. Seperti dalam Quran, Allah menjelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, kita bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilul la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, anak-anak, seperti dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 tadi menjelaskan tentang bagaimana perbuatan kita selama hidup di dunia itu jangan sampai kita tidak melakukan tadi, tidak melestarikan lingkungan tadi, sehingga terjadilah kenapa sampai terjadinya gempa, kenapa sampai terjadinya banjir, longsor, ataupun kebakaran di mana-mana. Semua itu atas kehendak Allah, dan itu semua karena perbuatan ulah manusia. Perbuatan manusia yang tidak taat kepada Allah dan tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang memang Allah suruh, Allah perintahkan. Seperti itu anak-anak. Jadi jangan sampai ketika kita mendengar sebuah kebenaran, kita harus mengikutinya. Jangan sampai kita melanggarnya. Dan akibatnya seperti itu. Ada banjir, ada longsor, ada kebakaran di mana-mana, kebakaran hutan misalkan, banjir Palu, ataupun gempa bumi. Semua itu karena perbuatan tangan manusia, sehingga Allah menghendaki itu supaya kita tuh sadar dan kita kembali kepada jalan Allah, bahwa Allah itu tidak main-main dengan apa yang sudah dikatakannya. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini materi kita. Pesan ibu, ilmu itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Oke? Sampai di sini materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.